Tanpa terasa waktu itu terus bergulir, begitu cepat rasanya, tetapi hitungannya ya tetap 24 jam. Moga-moga semangat dalam mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai kegiatan peribadatan, baik ritual ataupun sosial, sesuai dengan dorongan Allah, motivasi Allah lewat ayatnya, surah ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u, kata Allah, kalian semangat, segerakan diri untuk meraih magfirah, kekhususan kecintaan Allah berupa keampunan dosa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga, tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang menjadi impian. Dan anugerah surga seluas langit dan bumi. Magfirah, keampunan, kalau sudah ada dalam ampunan, maka muaranya itu, tempatnya itu surga. Dan dari apa yang dimotivasi oleh Allah supaya kita memperolehnya, uiddat lil muttaqin, dicanangkan, dijanjikan bagi orang yang paling baik. Ya, orang bertakwa itu paling baik. Nah, sedangkan puasa juga menghantarkan kepada la'alakum tatakun, begitu. Jadi di dalamnya itu selama 1 bulan ini, siang dalam keadaan perut lapar, ya, tenggorokan haus, lelah letih, yang masih menjadi pejuang cuan tuh, masih ke kantor, masih berebut dengan busway, ya, dengan kereta, iya, kemudian yang masih memacu gasnya para driver, begitu ya, Masya Allah, panas kepanasan, hujan kehujanan yang soleh, dalam keadaan puasa menanti hingga waktu dikumandangkannya azan. Niatnya apa? Ingin dipandang oleh Allah di dalam bulan ini, ingin dirahmati, ingin dikasih pahala, ingin diridhoi. Mudah-mudahan diantaranya yang hadir pagi ini, insya Allah termasuk yang akan memperoleh kemenangan yang besar Ramadan tahun ini, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan baju barunya sudah kebeli, sejadahnya, sarungnya, ya, kalaupun nggak BHS, ya Wadimor lah, standar, nyaman itu Wadimor itu, kalah gitu ya BHS juga. Tuh, mudah-mudahan ya rezekinya berlimpah, amin. Biar bisa wakaf, amal yang paling istimewa, ditawarkan surga di Masjid Asmaul Husna ini, ada wakaf, ya, tersedia kurang lebih 600 meter, ya Pak, 600 meter, 1 meternya ke pengurus. Bisa nanya berapa, saya pingin punya wakaf saya di Asmaul Husna, atau mungkin di tempat yang lain, semeter, 2 meter dan seterusnya. Ingin punya harta yang paling istimewa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, untuk mencapai derajat kebaikan yang paling tinggi, sehingga diabadikan nilainya itu dalam bentuk wakaf. Ada dipasang bannernya, begitu ya, untuk berlomba-lomba. Nah, itu didorong oleh Allah, wasyari'u ila magfiratin bi rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh.
Uiddat lil muttaqin. Ke tema Ramadan itu adalah waktu dan momentum yang sangat spesial, sehingga para ulama itu menyebutkan Ramadan itu adalah bulan Quran, bulan magfirah, bulan sedekah, ya. Terus ada juga bulan Ramadan itu disebut bulan rahmat. Nah ini nih yang akan kita perdalam, bulan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu sifat kesempurnaan Allah, eksistensi Allah yang dicurahkan tanpa batas, sehingga kemudian orang-orang yang merespon rahmat Allah itu akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala aspek di kehidupan ini. Rahmat Allah. Nah, lewat sabda baginda Nabi, jamaah sekalian, bukan berarti terbatas di dalam hitungan itu. Allah memiliki atau menyebut begitu ya, dari keistimewaan rahmatnya itu 100 rahmat. Allah itu menggambarkan punya 100 rahmat berdasarkan sabda baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Coba kita lihat dulu secara redaksi hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah punya jenis-jenis atau jumlah atau kesempurnaan daripada rahmatnya, disebut jumlahnya ada 100 rahmat Allah. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian ada 99 yang oleh Allah di dalam genggamannya ditentukan, ditetapkan, lalu kemudian nanti akan diberikan, dianugerahkan kepada yang layak menerimanya. Tuh, 99 rahmat. Baik disematkan rahmat itu adalah karena sebab jalan ketika hidup, lalu sebagai balasan nanti di akhirat yang 99. Dan ini bagaimana cara kita bisa menembus 99 rahmat itu. Kemudian wa anjala fil ardi, dan Allah melimpahkan di muka bumi ini, di hamparan, di atas bumi ini, juz'an wahidan, satu rahmat. Yang satu rahmat ini oleh Allah diturunkan di muka bumi ke manusia, ke binatang melata, ke semua makhluk yang diciptakan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Zalikal juz'i yatarhamul huluku hatta tarfa'ul farsu hafiraha an waladiha khasyata an yusibahu. Kata baginda Nabi, yang dengan satu rahmat saja oleh Allah ditebarkan kepada segenap makhluk yang diciptakan, sehingga dengan satu yang ditebarkan itu ada di setiap makhluk. Sekalipun pada binatang yang buas, yang ganas, dia akan mengangkat kakinya, hati-hati merobohkan tubuhnya, karena begitu ada rasa takut, besarnya rasa kasih sayang kepada anaknya yang baru dilahirkan. Takut kegencet, takut keinjak. Di binatang yang buas, termasuk diberikan kepada manusia. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Sekarang ke manusia misalkan suka begini, ini karena rahmat Allah.
suka iseng begitu ya. Ini dalam pandangan logika yang tidak didasari dengan pengetahuan kebatinan, melihat orang pasangan suami istri yang saling mencintai. Katanya begini, duh itu istrinya cantik, kenapa suaminya jelek? Katanya pantasnya dengan saya, begitu tuh. Itu ya, kok bisa katanya dia mencintainya, padahal katanya jauh. Jangan-jangan katanya kelilipan matanya, begitu. Ada istilah begitu. Begitu Pak Yanis. Atau sebaliknya, suaminya ganteng, gagah begitu ya, uangnya banyak, tapi istrinya padahal masih banyak. Udah gitu jauh lagi dapatnya itu. Dari Facebook malah. Gitu tuh. Ya memang rahmat Allah. Ini karena rahmat Allah. Seorang ibu bagaimana dia menahan rasa ngantuk demi jabang bayi yang dinanti kelahirannya setelah dia lahir, padahal berdarah-darah antara hidup dan mati ketika bayi itu berteriak dengan tangisannya, hilang rasa lelahnya, hilang rasa sakitnya, langsung didekap dalam dekapannya, dipeluknya. Rahmat Allah. Padahal hamil 9 bulan, coba ya kan Pak, hamil 9 bulan beratnya bagaimana, dan Al-Quran menyebutkan itu wahnan ala wahnin. Begitu lahir 1 tahun hamil lagi dia sampai 10 anaknya itu, padahal sakit. Masya Allah, rahmat Allah. Seorang ibu mampu membesarkan, mensukseskan 10 anak hingga waktu di usia yang senja. Apa yang diingat, bahkan ketika menghembuskan napas yang paling terakhir, terlintas dalam pikiran anaknya. Sekarang anaknya sudah pada gede, muncul cucunya, sayang sama cucunya. Ini ada di sini ya Pak ya, ya kan Pak Haji? Ke cucu bagaimana sayangnya. Coba, ini rahmat Allah. Rahmat Allah. Sekarang objek kita lihat, ini kan renungan Ramadan gitu, tentang rahmat Allah. Karena bagaimana untuk menjangkau dan menembus sebuah kedalaman dan luasnya rahmat Allah berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan supaya kita bisa menggapainya. Begini, misalkan sekarang ya, objeknya di mobil aja, di mobil Pak, ya kan, yang bikin lampu kan beda orangnya, ya Pak ya, yang bikin lampu beda orangnya, yang nyiapin minyak beda orangnya, terus yang bikin kursi joknya beda orangnya, semua yang mendesain, terus semua menjadi sosok atau menjadi benda yang namanya kendaraan mobil. Ada namanya, ada brandnya, ada mereknya. Dari orang yang berbeda-beda menjadi wujud yang satu memberi manfaat. Rahmat Allah beda. Jadi hebat dengan rahmat Allah itu. Memang seperti itu sunatullahnya. Dimunculkan kebisaan, kemampuan, keahlian di bangunan ini, di masjid. Yang bikin kaca beda, yang tukang juga beda. Itu. Di makanan misalkan begitu ya, ada yang bikin makanan, ada tukang makannya juga ada. Tukang makan belum tentu bisa bikin makanan. Ada orang itu bikin aja makanan, tidak begitu dia makannya itu. Ada, tapi ada tukang makan. Maka orang yang bikin makanan kurus, sedangkan yang tukang makan gemuk. Gitu, dan ada makanannya, padahal dia tidak mikirin bagaimana cara bikinnya, cita rasanya, dari mana belanjanya, bagaimana ngebumbuinnya. Gak ada. Tahu-tahu ada di hadapannya begitu. Semua martabak habis, seblak habis, ketoprak habis, semua memang dia hobi begitu. Gemuk atau badannya. Ini adalah rahmat Allah. Nah, diharapkan satu dari rahmat yang satu itu, bagaimana kalian punya kesadaran bisa saling menyayangi. Tuh, ya, ke istri, Pak,
anyar nikah, cantik jelita, sudah punya anak 5, luar biasa, ya kan? Itu justru harus tambah-tambah cinta kasihnya. Suami usia 30 tahunan, karirnya hebat, ya, dompetnya tebel, sudah pensiun, kan ciut isi dompetnya, yang ada paling foto pengantin. Coba kadang-kadang ditaruh di mana aja, di meja di mana begitu ya, udah lepek begitu ya dompet. Dulu waduh hebat gagah, ibu tetap memandang istimewa. Kenapa? Rahmat Allah. Baru yang satu, belum 99 satu. Nah ini kira-kira penghantarnya ya, tentang keagungan Allah dengan rahmatnya. Nah, bagaimana cara menembus 99 rahmat? Pertama, manusia tidak akan jauh dari ini. Manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilmu. Nah, orang kalau berilmu harus melekat dengan ketawaduan. Iya, orang berilmu itu harus melekat dengan ketawaduan. Karena ada 3 posisi derajat pada manusia. Pertama, ilmu. Dengan ilmu itu jadi mahal hidup itu, Pak. Iya, dengan ilmu itu jadi mahal dirinya itu. Jadi punya harga yang mahal dengan ilmu. Masya Allah. Terus kekayaan. Ada orang yang ditakdirkan punya kekayaan yang berlimpah. Nah, yang kaya itu tidak muncul rasa kesombongan, ya, merasa dengan karyanya mendapatkan sesuatu keberlimpahan. Tidak. Yang ketiga, kedudukan, derajat, kekuasaan. Dengan kekuasaannya sadar akan amanah yang diberikan. Itu. Nah, dengan ilmu lantas tidak merasa, bukan level kalau orang belajar kepada dirinya. Misalkan anak TK sedangkan dia sarjana, tidak ada istilah begitu, karena ada ketawaduan. Karena siapa tahu bukan karena sebab orang lalu hebat dengan pikirannya, dengan daya tangkapnya, dengan kelasnya begitu, karena sebagai dosen misalkan harus mengajar anak sekelas anak TK. Karena boleh jadi ilmu yang dimiliki lalu kemudian diajarkan yang hanya kalimat bismillah jadi surga, bisa jadi. Apalagi ngajarin yang sudah pensiun, coba Pak, gitu ya, ngajarin yang sudah pensiun, susah bisanya, susah hafalnya, mudah lupanya. Insya Allah udah pensiun diserang stroke, mau bisa ngaji baru dari ikro, bayangkan gitu ya. Berkata-kata aja susah, tapi orang yang punya ilmu lalu ada perangkat ketawaduan pada dirinya, dia tidak akan memandang soal banyak atau sedikit, kemudian pintar atau susah, karena dia akan pandang itu apa yang dimiliki daripada ilmunya. Dia ingin mendapatkan rahmat, menembus rahmat yang 99. Kekayaan, tidak ada kesombongan, justru muncul kedermawanan. Banyak orang yang dibebaskan dari kesulitan, bisa keluarganya, bisa saudaranya, bahkan mungkin orang yang ada di sekitarnya. Ketika nisab dia dengan zakat, ketika lebih dengan sedekah, dengan hadiah. Masya Allah, dengan lebih itu tuntas agama beres. Kekayaan, keagniaan itu begitu. Terus kekuasaan menjadi pelindung bagi yang lemah. Nah inilah ruangnya di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lewat firman-Nya tentang bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah, menembus rahmat Allah yang 99. Kita bisa lihat ya, merujuk ke surah Al-A'raf ayat 56. Surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan kalian di muka bumi ba'da islahiha, setelah ditata oleh Allah. Ya, sungai dengan hukum adatnya mengalir ke hilir.
tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada segala macam begitu ya yang akan menghambat, menimbulkan huru hara. Di hulunya harus ada serapan-serapan, ini tidak boleh. Kemudian lampu merah dibuat supaya ada tata tertib, terhindar dari musibah kecelakaan. Tuh, segala macam ditata oleh Allah. Allah mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Disatukan hati suami istri saling mencintai, ya, tidak boleh berantem. Kalaupun ada berantemnya itu hanya bumbu-bumbu kecintaan, gitu ya, tidak mengarah kepada perceraian. Maka walaupun boleh ada ketidaksukaan Allah, tuh, jadi semua itu memang sudah dibangun dengan kesempurnaan, keseimbangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an, tetap menghibah kepada Allah dengan ada rasa takut. Allah tidak merahmatinya tetapi tidak putus harapan untuk mendapatkannya. Lalu kata Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang baik. Kata baik di sini itu Pak, syariat. Iya, syariat. Untuk menembus rahmat Allah itu dibentangkan oleh Allah sebagai jalan, ada ajaran syariat yang dibawa, dan bahkan dimunculkan sosok role modelnya, keteladanannya ada. Rasulullah, para nabi lahir sebagai wakil-wakil Allah agar manusia mudah mengikutinya demi meraih menembus rahmat Allah. Sosok baginda Nabi, misalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba ada dalam kebaikan itu di mana letaknya beliau, baiknya dalam perangainya, dalam sifat kepribadiannya, dalam kepemimpinannya, dalam keulamaannya, dalam mencintai umatnya, dalam kepeduliannya. Apalagi di Ramadan, Rasulullah di Ramadan itu sedikit tidurnya, bahkan 10 hari menjelang 10 hari nih nanti kan insya Allah iktikaf, minta izin sama istrinya. Bapak juga begitu, apalagi kalau ngajak bersama begitu ya, memburu karunia Allah, rahmat Allah ke Asmaul Husna. insya Allah panitia membuka program untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, memburu malam Lailatul Qadar yang dijanjikan sebagai keistimewaan. Mungkin ada program, ada ya Pak ya? Pak Yanis ada tuh. Semangat bangkit, kita ingin Ramadan tahun ini terbaik insya Allah. Saya bawa istri saya yang punya istri. Kalau yang nggak punya istri nggak boleh bawa tetangga. Ya itu yang punya istri. Kalau enggak, atau minta di bulan Ramadan supaya punya pendamping biar tentrem. Itu ada ya, banyak. Yang sendiri aja dari dulu. Mas Riki ya dari dulu sendiri aja. Kapan ini? Itu ya, supaya tambah nilai ibadahnya. Anak dibawa. Suasana Ramadan itu suasana ta'abudi gitu. Masya Allah, rahmat Allah itu di sana. Di sana Pak, rahmat Allah itu. Coba kapan lagi disediakan oleh Allah. Tuh, role modelnya ada, dimunculkan Rasulullah, apalagi di bulan Ramadan. Bulannya berbagi. Itu ya, bulannya menyenangkan orang yang menanti begitu ya, perhatian. Masya Allah, memang itulah rahmat Allah. Rahmat Allah itu sudah sangat sempurna ya. Didatangkan Ramadan menjadi harapan, iya, menjadi harapan bagi orang-orang yang menanti perhatian itu, jadi harapan. Dan karena memang Ramadan itu menggerakkan hati, menggetarkan hati, jadi ingin memberi, ingin berbagi. Iya, di bulan Ramadan itu kayaknya pasar-pasar ramai dengan pembeli. Iya,
asalnya sepi bulan Ramadan, di jalan ya untuk bukaan, karena rahmat Allah juga itu, karena rahmat Allah semua. Ya Allah karim, mudah-mudahan rahmat Allah meliputi kita. Inna rahmat Allah qaribum minal muhsinin. Suami menyayangi istri lillah, mencari nafkah, kemudian istri khidmat kepada suami lillah karena mengharapkan keridhaan dari Allah, ada rahmat di dalamnya. Anak ngurus orang tua yang sudah sepuh, yang sudah senja, sudah terbaring di tempat tidur. Bayangkan tuh Pak, anaknya yang mengerti tentang rahasia rahmat Allah, tulus ngurusnya itu, coba ya, tidak merasa direpotkan. Ingat, saya waktu dikandung, dilahirkan sekian tahun tidak pernah mengeluh ibu saya. Sekarang Allah menitipkan ibu saya kepada saya dengan kondisi ini. Iya, walaupun jarak jauh yang harus ditempuh, ke sana balik lagi, ke sana lagi, demi ibu, bisa begitu. Atau memang kita yang ngurusnya, yang menempatkannya, kalau tidak mengurus yang membiayainya. Pokoknya bagaimana sikap-sikap memuliakan tuh. Di situ tuh rahmat Allah itu. Rahmat Allah itu kan ujungnya jadi surga Pak, selamat dari neraka ibu. Begitu rahmat Allah itu. Ini yang kita targetkan. Insya Allah ditembus rahmat Allah. Dunianya ada hidayah, ada ilmu, ada ketaatan, dan bahkan muncul rasa senang. Saya berbuat baik, senang aja, senang gitu, berbuat baik. Sholat ada, sholat senang, sholat aja gitu. Ada yang senang puasa, pinginnya setahun puasa Ramadan begitu ya. Ini yang senang puasa ada. Allah yang memberikan kesenangan dalam ibadah itu. Pokoknya dari Allah ya, itu semua dari Allah. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Nah, bagaimana caranya? Data. Ini penting, data. Didata oleh kita. Harus ada data. Apa yang belum ditunaikan dari ibadah sunnah saat ini? Datanya. Ini data, oh ini yang belum, ini yang masih kurang, ini di sini nih yang lemah. Datanya itu didata, dan itulah sifat-sifat yang mulia pada diri yang diilhami dengan hikmah rahmat Allah. Moga-moga paling tidak targetnya waktu yang tersisa di Ramadan ini, sekian hari ke depan yang akan kita song-song bersama menuju kemenangan, kefitrahan, tetap ya bina kesemangatan kita ya, ruhul ibadah kita. Insya Allah di situ Allah akan menghantarkan kita kepada derajat yang paling tinggi, yaitu meraih rahmat Allah. Kemudian ada satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, dan itu karena rahmat Allah. Dan ini harus diminta, rahmat Allah itu harus diminta oleh kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka karena curahan rahmat Allah kepada engkau Muhammad, sehingga engkau punya sifat lemah lembut, punya sifat kelembutan hati, punya sifat kasih sayang yang sangat tinggi pada diri karena rahmat Allah. Jadi Allah memberikan rasa kepada Rasulullah sifat yang agung begitu ya. Nah itu apa itu? Kasih sayang, kemudian kelembutan hati, tutur kata yang menyejukkan. Nah ini sifat kasih sayang. Jadi mendekat, memaklumi Rasulullah. Walau kunta fazzan ghalidul qalbi
lan fadu min haulik. Jika karena misalkan engkau itu berhati keras, kata-kata yang kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Sahabat senantiasa merasa selalu ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar rujukan bagi kita. Bagaimana di keluarga, ya, pasangan hidup, pendamping hidup, anak-anak bangga ke kita sebagai sosok ayah, sebagai sosok pemimpin di rumah tangga. Bergeser misalkan ke eksternalnya, jadi RT, jadi RW. Ada yang jadi RT di sini, ada jamaah yang dari RT ada, jadi RW begitu ya, punya sikap begitu ya, pendekatan seperti halnya Rasulullah, ada kelembutan. Lalu bagaimana kata Allah, fa'fu anhum, ada semacam pemakluman kepada mereka, ada sikap-sikap. Sebagai manusia biasa banyak kelemahan, pemakluman. Ya, Rasulullah juga begitu, ada pemakluman, sehingga ada karena keawaman, ya, seperti orang Badui yang baru mengenal Islam, ibadahnya salah, ya, bahkan ada perilaku, tindakan, kata-katanya manggil Rasulullah itu bukan ya Rasulullah, hai Muhammad, gitu ya. Sahabat tuh marah begitu. Kata Rasulullah, biarkan, karena dia belum tahu, belum paham. Lalu wastaghfir lahum, dan memohonkan ampunan atas mereka, wasawirhum fil amri, dan ajak mereka berbicara. Ini adalah konsep kepemimpinan. Berhati lembut, tutur kata yang indah, sikap penyayang, lalu kemudian ada pemakluman yang besar, bahkan didoakan kalau salah, lalu diajak berbicara sebagai bentuk pendekatan. Masya Allah. Fa idza ja'amta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inilah konsep di dalam cara dan jalan untuk meraih rahasia rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan dari kebaikan, ada puasa di siang hari, ada sholat di malam hari yang menyita waktu tidur kita, dilanjut dengan tadarus Quran, malam-malam bangun lagi untuk sahur, terus begitu selama bulan suci Ramadan ini. Ada lelah letih yang dirasakan, insya Allah dari amalan itu, dengan harapan mudah-mudahan tercurah rahmat Allah, maghfirah Allah kepada kita semua, amin. Ada yang mau disambung? Mangga Pak Dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau pandangan dan tidak biasa saja berkaitan dengan semakin dekatnya lalil air pada di mana banyak jamaah yang kita lawan Islam berjuang untuk meraih kebaikan satu malam itu yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Ikhtiar itu dilakukan, tapi bisa jadi pada hari hanya hamba Allah yang berikhtiar ini tertidur sehingga dia tidak bisa memaksimalkan satu malam itu dengan ibadah. Dan pada malam itu datanglah bulan kepada. Namun beliau seorang hamba ini masih sempat dia sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ini lewat malam Ramadannya, tapi dia berjamaah di masjid pada malamnya. Kemudian teringat dengan di surat Al-Qadar itu bahwa rahmat Allah itu sampai dengan fajar. Pertanyaannya, bagi kita yang bagi hamba Allah yang tidak mengejar, tidak terkejar di malam Ramadan, tapi dia sempat sholat subuh berjamaah pada pagi harinya. Nah, apakah kebaikan 1000 bulannya itu didapat oleh orang hamba yang sholat subuh pada malam Qadar, tapi dia tidak ikut satu malaman itu untuk kejar? Nah, mohon pandangan besar dan juga referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah akan diberikan kepada yang punya mau dan berikhtiar. Adapun kelemahan diri sehingga pada saat di mana Allah menurunkan malam kemuliaan itu yang akan diberikan kepada yang dikehendakinya, ternyata dia tertidur karena mungkin seharian dia capek, padahal dari Isya itu dia sudah bermimpi, sudah berharap, bahkan ada doa yang dipanjatkan dengan kata-kata dirinya sendiri, ya Allah, aku ingin mendapatkan keistimewaan di Ramadan ini, malam di mana Engkau turunkan sebagai anugerah terbesar. Itu kata-kata dirinya, di mana dia ditempatkan oleh Allah dalam keadaan apapun, yaitu rahmat Allah. Ya, ini saya dia mendapatkannya. Kalau soal tidak tidur, kemudian baca Quran, lalu dengan sholat, itu adalah wasilah. Nah, maka dibentangkan waktu itu dari sejak malam dihitung masuk ke waktu malam. Kapan hitungan waktu malam itu? Isya. Disebut waktu malam itu adalah Isya. Dari maghrib, doko waktunya pendek, masuk ke Isya itu dihitung setelah hilangnya mega putih. Begitu ya, di waktu malam itu dihitung malam. Hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Jadi panjang ini waktunya. Lalu bagaimana Allah memberikan? Itu ada di wilayah Allah. Seperti apa Allah memberikan kemuliaan itu yang disebut dengan Al-Qadar itu atas ibadah dan kebaikan yang ditunaikan. Mungkin bisa jadi beda-beda kadarnya, begitu ya. Dan boleh jadi bagaimana orang berjuang menahan rasa ngantuk, lalu letih yang dirasakan, dia tetap bertahan tadi masjid di musola, lalu terus mendekatkan diri kepada Allah, tawajuh ila Allah. Bisa jadi mungkin di sini al-ujratu biqadril masaqat. Ini antara fikih dengan hakikat. Karena memang perjalanan itu fikih, Pak. Puasa, malamnya sholat, kurang tidur, begitu ya. Kemudian bertahan untuk mendekatkan diri kepada itu fikihnya. Nah, sedangkan fikih itu al-ujratu biqadril masaqat. Semakin sulit kita menunaikannya, semakin berpeluang besar pahalanya. Alhamdulillah dia bertahan, ternyata tidak mampu, hanya tertidur. Begitu bangun waktu sahur, kita tidak tahu di malam kapan Allah menurunkan Lailatul Qadar, walaupun ada tanda-tandanya. Tahu seperti apa tanda Lailatul Qadar itu turun, walaupun banyak pendapat. Intinya diletaknya di mana, Pak Dokter ya? Di ikhtiarnya, di kemauannya. Itu karena Allah tahu siapa yang mau dan siapa yang berikhtiar. Oh, ternyata untuk si fulan Allah berikan hikmah Lailatul Qadar dengan pahala yang berbanding dengan 1000 bulan itu ketika menjelang sholat subuh, sholat fajar misalkan 2 rakaat itu ya, atau mungkin di ujungnya ketika dikumandangkan azan ada istighfar yang dilantunkan. Bisa jadi lebih kepada ikhtiarnya, Pak ya, bukan emosionalnya, bukan ya, walaupun penting juga emosional di dalam ibadah-ibadah tertentu. Seperti orang punya hajat, begitu butuh hajatnya, datang ke sini mentok, datang ke sini mentok, datang ke sini mentok, hanya ke Allah. Sholat hajat 2 rakaat sampai nangis-nangis, padahal sholat fardu nggak pernah nangis. Nah, itu jadi kadang ada ikhtiar hambanya. Jadi letaknya itu di keinginan, di kemauan, di harapan. Itulah dekatnya Lailatul Qadar. Dan upaya atau ikhtiar tadi, sejauh mana kekuatan kita untuk menghidupkan. Ganjil juga jangan dilewatkan. Allah bisa menghendaki kapan saja, baik di waktu ganjil ataupun memang di waktu genap. Ini pendapat ulama soal yang lain-lain, begitu ya. Itu ya, mudah-mudahan menjadi barometer juga untuk mengukur cara ibadah kita. Maka ada adat
3 metode. Ada 3 metode supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar secara metode nih. Pertama harus mujahadah. Ya, mujahadah itu apa, Pak? Semangat, punya kesungguhan. Dari awal Ramadan itu punya sifat mujahadah. Serius dia dalam ibadahnya. Tidak semangat di 10 hari terakhir saja. Tidak. Memang dari awal dipandang oleh Allah, ini hambaku, katanya begitu. Ngajinya emang nggak lancar, dia terbata-bata. Iya, tapi punya kesungguhan di Ramadan tahun ini luar biasa. Masya Allah, makin tertata hatinya, terarah di dalam amaliyahnya. Nah, itu namanya mujahadah. Yang kedua mudawamah, continue, terjaga ibadahnya itu, Pak. Tarawih misalkan karena sesuatu hal ketinggalan, tidak ikut berjamaah, sholat tarawih sendiri karena ingin utama Ramadan. Terus kemudian yang ketiga istiqomah. Ini ada metode. Kalau orang sudah mujahadah, mudawamah, istiqomah, saya yakin di sana ada hikmah yang akan dia dapatkan. Caranya Allah yang memberikan itu. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Allah melimpahkan hikmah yang diilhamkan kepada kesadaran. Adanya di mana? Di hati, di pikiran, muncul keinginan, muncul harapan, doa dia tidak berhenti. Lalu kemudian oleh Allah didatangkan hikmah kepada dirinya. Faqad utiya khairon katsira, dia yang akan memperoleh bagian yang terbanyak. Wa may yadzakaru illa ulul albab, tidak akan sampai hikmah kecuali orang yang punya sensitivitas tinggi dalam soal rahasia Allah. Maka itu tadi mujahadah, mudawamah, istiqomah. Kesananya itu hikmahnya apa? Menjadi ahlul ibadah. Itu Pak Dokter, insya Allah ya. Jadi waktu yang tersisa sekarang kita semangat, tetap tarawih, tidak ditinggalkan, Quran terus dibaca sekemampuan kita, karena ibadah itu tidak dipaksakan yang berat-berat. Mudah-mudahan dalam harapan dan doa Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kita sedang beribadah dekat kepadanya. Amin. Sudah isyraq belum? Belum, masih ada yang mau ditanya. Ibu, ada Bu? Udah beli baju lebaran Bu? Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ini adalah kajian saya di bulan Ramadan. Di bulan ini kita akan bersama-sama bermuhasabah, penuh harap kepada Allah, tundukkan kepala, hadirkan dengan sepenuh hati atas rahmat Allah yang agung itu. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, sehingga apa yang diharapkan di bulan istimewa ini terbaik. Jika Ramadan ini terakhir, yang akan kita lalui karena Allah punya keputusan lewat takdirnya, dan bagi hamba yang beriman kita yakin tiada takdir yang melewati kehidupan kita kecuali itu yang terbaik dari Allah. Namun masih punya harapan, semoga di kedepan nanti masih berjumpa dengan Ramadan. Hari-hari yang dilalui, jika ternyata masih menyia-nyiakan, tidak ada jalan kecuali beristighfar agar kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Jika ada hal yang dihadapi dalam hidup ini, masalah, ujian, cobaan, orang lain tidak tahu, kita yang merasakan. Allah lah yang Maha tahu. Allah mengerti kepada setiap getar hati. Ramadan yang mustajab ketika kita berdoa, semoga Allah menolong kita, membantu kita, memberikan jalan keluar. Di masjid ini banyak program, banyak kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada umat agar nyaman dalam beribadah, dalam berbuat baik, dalam mengekspresikan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan pengurus, panitia selalu diberi kekuatan lahir dan batin, diilhami oleh Allah ketulusan, keikhlasan menjalankannya.
Kita ingin diselamatkan dari sejak sakaratul maut yang akan dirasakan begitu berat. Kita ingin diringankan dalam kalimat Allahumma hawin alaina bisyakaratil maut. Ada perjalanan yang panjang ketika menghadap Allah sampai di alam barzah saat hari pertama dibangkitkan. Itulah yang paling pertama yang akan dirasakan begitu mengerikan. Tetapi ada amalan-amalan yang akan datang menemani, mendampingi. Ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada baca Quran, ada khidmat, ada kebaikan yang ditunaikan, meminta kepada Allah agar kita termasuk yang diselamatkan ketika dibangkitkan. Ada perhitungan amal, amal bakal ditimbang, dihisab, amal baik, amal buruk. Dari apa yang diharapkan itu perjalanan menuju Allah, kemudian keperadilannya di mahkamah Robbaniyah akan ditentukan manusia itu hina atau mulia, bahagia atau menderita. Ini saatnya kita bermohon kepada Allah agar dituntun ada di jalan yang lurus, diwafatkan bersama orang-orang yang baik, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyirikin was-syuhada was-sholihin, dibersamakan. Nas'alukal ijabah ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah, kami sadar, kami yakin, seyakin-yakinnya Engkau itu baik, Engkau itu senantiasa sempurna dengan kecintaan kepada segenap makhluk yang diciptakan, lebih-lebih kepada hamba yang tidak pernah berhenti berharap. Dan kami berharap hanya kepadamu ya Allah. Dari sisa umur yang masih ada ini, perbaiki segala keadaan kami, apalagi ibadah kami, ilmu kami, iman kami, suasana hati kami. Kami ingin ilmu yang ada walaupun sedikit tapi manfaat. Ketaatan kami bisa ya Rabb dijaga keistiqomahannya. Kebaikan yang telah kami tunaikan ingin lahir dari kedalaman rasa ini, ikhlas karena tidak ada yang lain yang kami harapkan, apapun itu bentuknya. Ya Rabb, jika Engkau pandang kami masih belum bagus ibadah, sholat belum bisa khusyuk, kebaikan masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, tapi kami yakin dengan rahmat-Mu yang agung. Ya Rabb, kami sadar sebagai hamba yang syarat dengan kehilapan, dosa, kesalahan. Jika di diri ini yang Engkau tutupi, Engkau jaga, yang lain tidak ada yang tahu, hamba yang berlumur dosa masih melakukan kemaksiatan, Ramadan dijanjikan keampunan. Ampuni ya Allah, bersihkan dosa kami. Kalau ada keaiban tutupi, kalau ada kesalahan hapuskan. Juga kami berharap yang diampunkan itu adalah orang-orang yang kami cintai, pasangan hidup kami, pendamping kami, anak keturunan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, teman, sahabat karib kami, lebih-lebih kedua orang tua kami yang masih ada saat ini di kesenjaan usianya. Jaga imannya, jaga ya Rabb, dan berikan kesempatan untuk kami bisa bakti dengan apapun itu caranya. Setidak-tidaknya selalu terlintas di pikiran ini ada doa yang kami panjatkan. Lebih-lebih yang sudah tiada, kami berharap beliau bahagia di alam barzah ya Allah dengan doa ini. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Ya Allah ya Rabb, sehatkan badan kami, sehatkan yang sakit agar bisa beribadah dengan baik, yang terbaring di rumah sakit dengan penyakit yang berat, penyakit apapun, Engkau sebaik-baik obat, datangkan obat ya Rabb, sehingga mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Yang masih diuji dengan ekonomi, bukakan pintu rezekinya yang luas, mudah mendapatkannya. Tentramkan keluarganya ya Rabb. Segenap pengurus hamba-hamba Allah yang selalu dengan pikiran, tenaga, bahkan dengan materinya untuk kemakmuran, untuk gaungnya syiar, untuk tegaknya hak di jalan-Mu.
pelihara ya Rabb, dan jaga agar memperoleh kemuliaan, balas dengan balasan surgamu. Ujung Ramadan kami akan menyongsongnya malam-malam yang istimewa, malam kemuliaan Lailatul Qadar. Takdirkan dengan rahmatmu kami bisa mendapatkan saat kami dekat sedekat-dekatnya kepadamu di Ramadan tahun ini ya Allah. Terbaik ibadah kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa sadaqatana wa hajjana wa umratana. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ke depan kita termasuk yang dimuliakan, diberikan kemampuan, kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.